Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Nantera Al-Alkaf dengan NIM 22111911067 dari Fakultas Teknik Elektro kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah materi dari mata kuliah jaringan komputer. Nah, di sini saya akan membahas materi tentang Local Area Network. Local Area Network atau lebih dikenal dengan LAN adalah sebuah jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Itu artinya jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN dapat menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Nah, selanjutnya dalam sebuah jaringan LAN biasanya sering ditemukan komponen-komponen seperti kabel UTP, hub, switch maupun router. Nah, contoh dari pengaplikasian jaringan tersebut adalah sebuah rangkaian komputer yang saling terhubung satu sama lain yang banyaknya diterapkan oleh sekolah, perusahaan, ataupun warnet, warung internet. Jaringan pada area yang terbatas tersebut biasanya merupakan jaringan LAN. Nah, di sini saya akan membahas tentang yang biasanya ada pada LAN. Yang pertama adalah kabel UTP. Kabel UTP adalah kabel yang berfungsi atau yang digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area LAN pada sistem network dan jaringan komputer. Dan pada umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih dari 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuan sebagai penghantar data. Komponen selanjutnya adalah hub. Hub adalah sebuah perangkat jaringan yang memungkinkan untuk menghubungkan beberapa PC ke satu jaringan. Nah, perangkat ini digunakan untuk menghubungkan segmen LAN ke sebuah hub. Nah, hub tersebut memiliki berbagai macam port. Ketika sebuah paket tiba di satu port, itu disalin berbagai port lainnya. Hub berfungsi sebagai titik koneksi umum untuk perangkat di jaringan. Komponen selanjutnya adalah switch. Adalah sebuah perangkat jaringan komputer yang menghubungkan berbagai perangkat bersama pada satu jaringan komputer. Perangkat ini juga dapat digunakan untuk meruterkan informasi dalam bentuk data elektronik yang dikirim melalui jaringan. Proses menghubungkan segmen jaringan ini juga dapat disebut bridging, sehingga switch biasanya digunakan sebagai perangkat bridging. Nah, komponen selanjutnya adalah router. Router merupakan sebuah alat yang digunakan untuk menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Nah, dua jaringan tersebutlah yang biasanya disebut dengan LAN dan WAN. Port LAN biasanya akan terhubung dengan terminal yang biasanya disebut dengan hub. Selanjutnya, pada sebuah LAN biasanya mempunyai beberapa karakteristik yang mudah untuk diidentifikasi atau dikenali. Berikut ini adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, tidak menggunakan jaringan telekomunikasi dari operator tambahan. Yang kedua, jaringan LAN biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Yang ketiga, administrasi pada jaringan LAN dilakukan melalui administrasi lokal. Yang keempat, di dalam jaringan LAN biasanya terdapat satu komputer yang berfungsi sebagai server atau inti yang bertugas untuk mengatur sistem agar berjalan secara normal. Nah, di sini dijelaskan bahwa LAN memiliki fungsi-fungsi sedemikian rupa. Yang pertama adalah untuk menghubungkan dua komputer atau lebih. Jaringan yang digunakan menghubungkan dua komputer atau lebih, baik secara langsung ataupun media perantara. Dua komputer dapat dihubungkan langsung menggunakan kabel UTP yang tersambung ke dua komputer tersebut. Sementara untuk menggabungkan banyak komputer, kita membutuhkan perangkat lain seperti misalnya switch atau hub. Nah, yang kedua, memindahkan file dari satu komputer ke komputer lain. Dengan menggunakan jaringan LAN, kita tidak harus bolak-balik memasukkan flash disk dari komputer satu ke komputer lainnya. Dengan LAN, kita dapat melakukan pemindahan data melalui metode sharing pada komputer. Fungsi yang ketiga adalah sharing printer. Jaringan LAN juga memungkinkan untuk berbagi printer. Hal ini memudahkan seluruh pengguna dalam penghematan biaya.
Langkah yang harus dilakukan yaitu dengan membagi drive printer yang ada di kontrol panel setelah dibagikan ke seluruh pengguna printer yang dipakai secara bersamaan tanpa harus memindahkan komputer maupun printernya. Perihal fungsi ini sering dijumpai di warung internet atau warnet atau tempat sewa printer dan komputer. Kita dapat mencetak file sesuai pilihan printer yang tersedia. Yang keempat adalah LAN chatting. Jaringan LAN dapat pula dipakai untuk mengirim pesan antar komputer pada area LAN. Aktivitas ini bahkan dapat dilakukan tanpa harus terkoneksi ke internet meskipun nantinya jaringan LAN akan tetap terlihat online. Nah, di sini jadi jaringan LAN ketika kita chat antar PC dengan jaringan LAN itu tidak perlu menggunakan jaringan internet meskipun tampilan pada LAN-nya akan terlihat online. Nah, selanjutnya untuk menjalankan LAN chatting, Anda dapat menggunakan aplikasi bawaan Windows seperti WinChat X atau menggunakan perangkat lunak LAN chatting lainnya. Selanjutnya adalah sebagai remote komputer, yaitu untuk melakukan segala aktivitas yang ada pada komputer dengan menggunakan perangkat lunak seperti TimeViewer. Akan tetapi perangkat lunak tersebut hanya dapat bekerja ketika komputer tersambung ke internet. Dalam jaringan LAN dapat melakukan remote tanpa harus terkoneksi ke internet. Anda dapat memanfaatkan fitur remote desktop manager connection yang sudah tersedia di Microsoft pada laptop Anda masing-masing. Anda pun dapat mengontrol komputer di dalam jaringan LAN. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan LAN. Untuk kelebihan LAN sendiri yaitu memiliki jangkauan yang hanya mencakup area kecil. LAN tidak menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang, yang tentu saja dapat menghemat biaya. Selanjutnya, melalui LAN, koneksi transfer data antar node yang berlangsung bisa dilakukan dengan cepat. Jaringan LAN tidak membutuhkan operator telekomunikasi untuk dapat membuat jaringan. Nah, selanjutnya adalah kekurangan dari LAN itu sendiri, yaitu luasnya wilayah koneksi yang terbatas mengakibatkan LAN hanya mencakup area lokal saja. Cukup sekian presentasi penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.